Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan takdir dan nasib, terkhusus pada tema berkenaan dengan dua aspek doa. Bagaimana Hazrat Masih Salam menyampaikan dua sisi doa, di mana di satu sisi Allah Ta'ala akan menjawab doa kita, namun di sisi lain ada hal lain yang perlu kita ketahui berkenaan dengan doa. Itu akan dibahas dengan sangat menarik. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, oke, sehat. Baik, kita akan lanjut membahas berkenaan dengan takdir dan masih berkaitan erat saya rasa dengan episode sebelumnya berkenaan dengan doa terkhusus dan sekarang dua aspek doa yang ingin dibahas secara lebih terperinci. Silakan Bapak memulai pemaparan. Iya, di dalam pembahasan yang lalu kita sudah membahas bagaimana doa itu memberikan pengaruh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu saja di dalam hal ini ya kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana juga perintah di dalam Al-Qur'an ini. Ud'uni astajib lakum, ya. Mintalah, serulah aku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, oleh karena ini di sini Hazrat Masih Maud menerangkan ya di dalam sabda beliau, takdir ilahi mempunyai hubungan yang dekat dengan doa. Melalui doa dapat dihindari terlaksananya suatu takdir yang ditangguhkan. Doa jelas amat bermanfaat menghadapi segala kesulitan. Mereka yang mengingkari efektivitas doa sesungguhnya salah pengertian. Al-Quran menyatakan adanya dua aspek daripada doa. Aspek yang pertama adalah Tuhan akan memaksakan kehendaknya, sedangkan aspek yang lainnya menyatakan bahwa Dia menanggapi doa dari hamba-hambanya. Dalam ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, sesungguhnya akan kami beri kamu cobaan dengan sedikit ketakutan. Allah Subhanahu wa taala meminta kepatuhan manusia atas kehendaknya. Mana ayat ini ialah agar sikap manusia dalam menghadapi takdir ilahi yang bersifat mutlak tersebut haruslah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami kepunyaan Allah dan sungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ya, surat Al-Baqarah. Maksud di sini bahwa doa dapat dihindari terlaksananya suatu takdir yang ditangguhkan. Nah, di dalam episode yang lalu ya saya sudah memberikan misal yang mudah ya tentang dua orang pesakit, orang yang sakit, pasien yang memiliki gejala dan keluhan yang sama. Tapi yang satu atas doanya maka dia sembuh, tapi yang satu lagi doanya atas kehendak Allah Ta'ala juga ya, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kehendaknya itu tidak dikabulkan, sehingga yang satu terus bisa hidup, yang satu kemudian meninggal atau apapun juga akibatnya. Nah ini karena apa? Secara medis kedua-duanya itu akan berakhir kepada kematian. Misalnya lah ya contoh. Nah, tapi Allah Ta'ala satu ingin menolong hambanya yang satu. Makanya ketentuan yang bisa dirubah adalah dengan doa. Doa dikabulkan, kemudian Allah Ta'ala membuat satu sarana sehingga baik jisim kita, jisim pasien itu dengan segala sistemnya, dengan obat saling bekerja sama akhirnya sembuh. Tapi yang satu ketika Allah Ta'ala menghendaki yang lain, memutuskan yang lain bagi sang pesakit itu, maka keputusan yang lain sehingga entah itu doa yang jisim manusia yang tidak menerima obat atau obat yang tidak memberikan khasiatnya ini, maka akhirnya meninggal. Disinilah ya seseorang dengan doa itu bisa
menghadapi bisa mengatasi kesulitan itu ketika Allah Ta'ala berkehendak ingin menangguhkan takdirnya yang lain ini. Makanya di sini juga bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan juga cobaan, ya, ketakutan. Kemudian bila ini terjadi, ya, dan Allah Ta'ala memaksakan, di sini kata-katanya memaksakan kehendaknya. Artinya Allah Ta'ala menghendaki keputusan yang lain, ya, maka kita harus pasrah. Ya, dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sungguh kami kepunyaan Allah dan sungguh kepadanya kami akan kembali. Saat inilah syarat lain adalah ketika terdapat luapan gelombang rahmat dan kasih ilahi sebagaimana dinyatakan dalam ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku akan mengabulkan doamu. Ya, ini ya bekerja ya sesuai dengan nanti ketentuan Tuhan. Ya, bagaimana doa dikabulkan, makanya itu sangat erat sekali antara doa dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini selanjutnya beliau menyatakan seorang mukmin harus memahami kedua aspek doa tersebut. Para sufi mengatakan bahwa ketergantungan mutlak seorang manusia kepada Tuhan belum akan sempurna jika ia belum bisa membedakan tempat dan saat mengajukan suatu doa. Ya. Dikatakan kalau seorang sufi itu tidak akan berdoa sampai diketahuinya sudah saatnya dia berdoa. Ya. Ini tentu saja firasat orang-orang sufi, orang-orang yang saleh, ya, yang semakin tajam ini. Jadi kapan saatnya berdoa dan kapan saatnya doa itu ditangguhkan, bukan ditangguhkan, artinya kapan tidak memanjatkan doa, harus pasrah kepada Allah. Said Abdul Qadir Jailani, ya, rahmatullahi alaih, menyatakan bahwa melalui doa maka seorang yang tidak beruntung akan menjadi beruntung. Ya. Beliau bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa hal-hal yang amat tersembunyi yang menyerupai takdir mutlak juga bisa dihindari melalui doa ini. Ya. Jadi ini bagaimana pengaruh doa. Singkat kata, perlu kiranya selalu diingat berkaitan dengan doa bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang meminta kepatuhan seorang hamba terhadap kehendaknya dan pada saat lain dia mengabulkan permohonan dari hambanya. Dengan kata lain, dia memperlakukan hambanya sebagai seorang sahabat, seorang kawan. Doa dari Hazrat Rasulullah SAW telah dikabulkan dalam skala yang demikian besar. Dan sejalan dengan itu beliau juga amat luhur derajatnya dalam penyerahan diri kepada takdir ilahi, serta menerimanya dengan hati yang suka. Beliau kehilangan 11 orang putra putri, namun beliau tidak pernah menanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi. Dan Malfuzat volume 3 halaman 224. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh ini, bahwa orang-orang suci, ya, para nabi, orang saleh itu, ya, itu akan di satu sisi menerima keputusan Tuhan, dari sisi lain juga mereka memiliki harapan yang sangat luar biasa, harapan yang tinggi tingkatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Ta'ala memutuskan yang lain, ya, maka mereka beliau-beliau itu menerima keputusan dengan ikhlas, dengan pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Hazrat Masih Maud memisalkan, ya, bagaimana tinggi ketawakalan, kepasrahan, keikhlasan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau memiliki, ya, kehilangan 11 orang putra putri beliau, ya. Ada yang masih muda, ada yang masih itu, ya. Tapi beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah Ta'ala bahwa kenapa itu terjadi. Ya, banyak dikata baru meninggal 1 orang kan, meraung-raung kan. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan untuk nauha namanya. Jadi menjerit-jerit, mengeluh, menangis, ya, sampai menghujat Allah Ta'ala kan. Itu tidak dibenarkan. Tapi maka kita diserahkan atau dalam ayat Al-Quran tadi, bahwa bila keputusan dan kehendak ilahi memutuskan lain, ya, maka kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di lain waktu, di lain tempat, ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan dan lain-lainnya, dan kita diperintahkan untuk berdoa, mana ud'uni astajib lakum,
Maka bila kehendak Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala memihak ya supaya doanya dikabul, maka itu akan dikabulkan. Nah ini perlakuan ini ya, sangat menarik sekali. Hazrat Masih Maud SAW memberikan misal. Jadi hubungan antara Allah Ta'ala dengan hambanya ini kadangkala atau juga terjadi seperti hubungan antara dua sahabat. Kadang-kadang kita menerima permintaan sahabat itu, kadang-kadang menolaknya. Nah itulah ya dengan Allah Ta'ala juga. Jadi ketika kita menerima keputusan Allah Ta'ala yang baik, ya tentu saja semua baik. Misalnya dikabulkan doa kita, kita patut bersyukur. Tapi ketika Allah Ta'ala memutuskan yang lain tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, maka kita harus menerima dengan ikhlas, kepasrahan, dan kesabaran. Disitulah kita diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang jelas bahwa semua aturan ini Allah Ta'ala juga sudah tetapkan ini. Nah, itulah salah satu yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud SAW, bahwa doa itu sangat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bila kita juga disertai dengan amal-amal untuk terkabulnya doa itu. Pada saat doa kita tidak dikabulkan dan terjadi hal yang memang tidak sesuai dengan harapan, mungkin ada hal lain yang lebih baik dalam pandangan Tuhan yang mungkin kita tidak terpikir ke sana. Iya, betul. Malah di tempat lain Hazrat Masih Maud SAW juga mengatakan, kadangkala keinginan kita yang menurut kita baik, belum tentu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum tentu baik. Melihat akibatnya nanti yang akan datang. Maka kadangkala itu ditolaknya, dikabulkannya dengan cara yang lain, ya sehingga tidak memberikan mudarat dan kerugian kepada kita. Ya, oleh karena itu, karena dalam ayat yang lain, dalam ayat ini kan uduni astajib lakum. Berdoalah kepada, pasti aku akan kabulkan. Tapi tidak semua apa yang diharapkan diminta dalam doa kita ini baik untuk kita menurut Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang ditolak. Ya, tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, misalnya saya mau berdoa pada Allah Ta'ala, jungkir balik keluar air mata darah supaya aku jadi presiden misalnya. Allah Ta'ala tolak, kamu jadi presiden apa nanti, rugi rakyat. Ya. Nah yang begitu itu Allah Ta'ala belum mengetahui. Ya, jadi ya tidak akan dikabulkan. Ya. Nah ini contoh kecil lah. Malah Masih Maud SAW sangat menarik ya, memberikan misal. Ketika seorang anak yang pengetahuannya terbatas meminta bermain dengan ular kecil yang berbisa. Nah si ibu yang memiliki pengetahuan lebih luas dan mengetahui akibat bila dia dipatuk, ya, maka walaupun si anak itu menangis, menjerit, meraung-raung, sang ibu tidak akan mengizinkan anak itu bermain dengan ular yang berbisa itu, kan begitu. Di hadapan anak, ular itu cantik, ular itu bagus, ya. Nah ini juga, ya, bagaimana pengabulan doanya dikabulkan dalam corak yang lainnya, sehingga dia selamat dan kemudian dia selamat dan dari gigitan ular itu. Tapi kalau si ibu membiarkan anak itu bermain, walaupun dia tahu bahwa ini berbahaya, dan membiarkan ketika terjadi apa-apa, dia masih hidup, ya, cacat misalnya, dia akan selamanya menyalahkan sang ibu. Kan begitu. Nah itulah misalnya yang perlakuan Allah Ta'ala terhadap kita ini. Kadangkala Allah Ta'ala mengabulkan doa kita sesuai dengan harapan kita. Kadangkala tidak, atau kadangkala Allah Ta'ala mengabulkan dengan corak yang lain ini. Kan itu. Saya tertarik dengan kalimat yang menyampaikan bahwa para sufi itu tahu kapan untuk berdoa dan kapan enggak. Kan selama ini di benak kita kapanpun kita harus berdoa segala macam gitu ya. Betul. Nah ini lebih ke seperti apa Pak? Kapan? Iya kan ini para sufi ini atau orang suci ini firasatnya itu kan tajam. Bukan seperti kita mah doa kapan saja kan. Tapi itu doa berkualitas, tidak berkualitas lain cerita. Tapi orang-orang ini seperti yang disampaikan oleh Masih Maud SAW ini ada
insting, ada firasatnya kapan dia harus berdoa dengan betul-betul, dan doa itu akan dikabulkan. Kapan dia atau orang-orang suci ini yang firasatnya tajam itu menangguhkan doa itu. Harus pasrah. Jadi harus paslah timingnya itu. Nah, ini yang dimasukkan oleh itu. Bukan kapan saja itu tidak boleh berdoa, silakan berdoa. Ya, malah kita harus selalu beristighfar apa semua. Tapi ada momen-momen yang timingnya itu mesti tepat. Ya. Dan ini dalam segala hal juga begitu kan. Selalu kita timing nggak tepat ya. Dalam olahraga, dalam apa saja timingnya tidak tepat. Indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya. Nah, itu barangkali. Nah, kemudian Pak, berkenaan dengan terkabulnya doa untuk menangguhkan takdir yang sudah pasti, bahkan Bapak pernah menceritakan juga tentang Abdul Karim yang terkena gigitan anjing gila. Betul. Terus dan kata dokter akan mati gitu ya? Ya, itu kan menurut hukum kedokteran pada waktu itu kan. Ya, itu siapa saja sampai sekarang itu belum ada obatnya. Rabies. Yang rabies itu. Ya. Ketika dikirim ke rumah sakit khusus untuk penyakit anjing gila itu, itu sudah ada kabar bahwa nothing can be done for Abdul Karim. Kata rumah sakit itu memberikan itu bahwa ini tidak bisa lagi ditolong lagi. Ya, makanya Masih Maud Salam terus dipanggil menyuruh saudara itu Abdul Karim itu dikirim ke Kadian, dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ini dihindari. Jadi menurut ilmu hukum alam itu pada waktu itu atau hukum kedokteran ini tidak bisa ditolong. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memberikan pengabulan doa kepada Hadrat Masih Maud Salam, sehingga atas doa itu maka Abdul Karim dapat sembuh. Sehingga sampai sekarang pun ya itu diakui oleh rumah sakit itu ya, bahwa ini karena berkat doa kan. Jadi catatan mereka itu juga menyatakan bahwa itu ada rekodnya, ada catatannya itu bahwa ini hanya berkat doa. Nah, ini kan bagaimana merubah takdir ketentuan Allah Ta'ala ya, dengan doa itu. Sehingga dengan cara yang luar biasa ya, dengan mujizat itu bisa sembuh. Kan itulah yang dikatakan bagaimana doa merubah takdir ketentuan. Dan ini terjadi banyaklah ya mujizat-mujizat itu sebetulnya. Ya, misalnya zaman Rasulullah SAW pun ya, ketika waktu perang Khandaq terjadi kan, masa-masa itu ya kelaparan apa semua, ada seorang sahabat istrinya mengatakan itu cobalah panggil Rasulullah, ada masak sedikit kari ini apa daging atau apa kan, panggillah beberapa orang kan begitu. Jadi disampaikan kepada Rasulullah SAW itu ada untuk berapa orang makan. Tapi Rasulullah mengumumkan semua, ayo makan, diundang kata semua. Itu kan terkejut itu. Tuan rumahnya kalang kabut. Tuan rumah kalang kabut, bagaimana? Kenapa sudah kamu katakan sama Rasulullah? Iya sudah, tapi bagaimana itu orang datang? Rasulullah SAW juga paham kan. Nah sudah begini aja, itu roti itu yang adonan roti itu semakali itu tutup saja. Kamu terus masak kan, nanti ini terus dikit. Jadi seluruh sahabat yang itu bisa ambil makan kenyang ya, dan itu masih tetap segitu. Jadi akhirnya dibuka. Zaman Masih Maud Salam terjadi begitu. Terus mengenai kejadian Abu Hurairah yang kelaparan apa semua sampai pingsan ya. Yang terakhir terus dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya, ini aku dapat berapa itu satu piala ya, apa namanya, gelas. satu gelas itu susu. Tolong semua panggil ahli sufa itu. Kan? Secara hukum alam nggak mungkin satu gelas itu untuk berapa bisa orang? untuk semua. Dan kalau engkau yang melayani yang paling akhir kata. Semua sudah sabar itu. Abu Hurairah mengatakan, wah ini bagaimana saya terakhir bagian sisanya. Tapi Rasulullah SAW enggak, kata itu dibagikan. Sampai terakhir ya. Itu masih tetap tersisa. Ya, sehingga Abu Hurairah mengatakan, saya minum sampai seolah-olah begitu kenyangnya. Ya, sampai seolah-olah katanya itu susu itu mengalir di ujung-ujung jadinya. Kan itu kan mujizat. Padahal ketentuan kalau satu gelas itu 1-2 orang habislah kan. Yeah. Nah inilah. Jadi
bagaimana doa, kemudian takdir bekerja, bagaimana ketentuan kehendak Allah Ta'ala bekerja, kan? Karena semua itu Allah Ta'ala yang menciptakan hukum alam itu, dan Allah Ta'ala juga mampu dan memiliki kekuasaan untuk memanipulasi hukumnya ini. Yang bagi orang awam sementara bisa diketahui sebabnya, akibatnya, atau belum diketahui bagaimana cara kerjanya itu. Artinya selama masih ada sarana doa, kita masih punya harapan buat berubah menjadi betul. lebih baik Lebih baik. kehidupan kita segala macamnya ya Pak. Ya, dan tentu saja dengan usaha. Usaha juga, usaha dan doa. Baik Pak, kemudian berkenaan dengan takdir dan dua aspek doa ini, Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan permisalan menarik tentang seseorang yang kalau misalkan ingin sinar matahari masuk ke rumah, dia perlu usaha dulu untuk membuka jendela. Boleh Bapak ya bahas? Ini itulah makanya itu kan tadi juga di awal sudah disampaikan bahwa sebab akibat itu juga Allah Ta'ala yang menentukan. Di sini Hazrat Masih Maud Salam menyatakan adalah kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala tindakan yang dilakukan manusia akibatnya akan selalu dimanifestasikan olehnya. Ya. Sebagai contoh, jika kita menutup semua jendela dari semua kamar, maka tindakan kita tersebut berakibat berikut akibat yang ditimbulkannya kamar itu menjadi gelap. Ya. Adalah akibat dari tindakan kita yang dimanifestasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu merupakan kaidah ilahi yang bersifat abadi. Ya, memang itulah. Jadi ketentuan sebab akibat itu juga Allah Ta'ala yang menciptakan. Ya, tadi dimisalkan seorang memakan racun, ya, dalam dosis tertentu, arsenik, dia akan mati. Itu ketentuan umum. Ya, sama di sini Hazrat Masih Maud mengatakan kalau seseorang itu menutup jendelanya ketika matahari keluar, sinar matahari, nah otomatis ya kamar akan menjadi gelap. Nah, sekarang menutup jendela dan membuka jendela itu siapa itu? Pilihan kita. Kan pilihan kita. Jadi amal kita ini ya akibatnya akan dimanifestasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdir. Sebagai takdir. Ya. Begitu juga jika kita menelan racun dalam dosis fatal, maka tindakan kita itu memang benar tindakan kita. Tapi kematian yang mengikuti tindakan tersebut merupakan tindakan Tuhan sejalan dengan kaidah ilahi yang abadi. Kan begitu. Seperti manusia punya paru-paru, kalau dibenamkan 10 menit saja, ya pasti akan mati. Ya, kecuali ada yang terlatih sampai bisa 15 menit apa. Tapi umumnya ya dibenamkan itu di dalam air, ketika paru-parunya tidak berfungsi, mati. Itu ketentuan Tuhan. Ya, kecuali nanti dapat bantuan misalnya pakai tabung oksigen, itu kan sama aja dengan biasa. Tapi ketentuan Tuhan. Nah, sama di sini. Jadi ketika manusia atau kita menelan dosis fatal racun dalam dosis tertentu yang mengakibatkan fatal, maka tindakan itu memang benar tindakan kita. Kita mau makan atau tidak. Tapi kematian yang mengikuti tindakan tersebut merupakan tindakan Tuhan sejalan dengan kaidah ilahi yang abadi. Itulah sebab akibat itu. Dengan demikian, setiap tindakan kita akan diikuti tindakan ilahi yang merupakan manifestasi akibat dari tindakan kita. Sistem ini berlaku dalam segala hal yang nyata maupun yang tersembunyi. Setiap tindakan baik atau buruk yang kita lakukan akan menimbulkan efek yang dimanifestasikan setelah tindakan kita. Maka dari ayat Al-Quran bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah telah memeterai hati mereka, mencap hati mereka. Ialah ketika seseorang melakukan dosa, maka pengaruhnya akan dimanifestasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalbu dan wujudnya. Demikian juga dengan mana dari ayat falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sama ya, ketika mereka itu menyimpang dari jalan benar, Allah Ta'ala pun menyebabkan hati mereka menyimpang sebab Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dengan kata lain, ketika mereka berpaling menjauh dari kebenaran ilahi, maka Tuhan pun akan memalingkan hati mereka dari kebenaran. Dengan akibat bahwa karena rasa permusuhan mereka tersebut akan muncul perubahan dalam diri mereka dan mereka jadi sedemikian membusuk
dimakan racun, di mana racun rasa permusuhan mereka itu akan menutupi nur batin mereka. Kitabul Bariyah. Jadi inilah ya apa yang terjadi ini. Jadi setiap tindakan kita ini menurut hukum Tuhan akan berakibat sesuatu, nah, akan dimanifestasikan oleh Allah Ta'ala atas akibat tindakan kita ini. Baik Bapak, jazakumullah Bapak atas pemaparan pada episode kali ini Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita berkenaan dengan takdir ilahi dan dua aspek doa. Bagaimana Hazrat Masih Salam sangat indah dan menarik membahasnya. Untuk itu saya Amar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.